Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Kahfi. Kita masuk ayat 50. Ulangi satu ayat. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, Allah memerintahkan kepada para malaikat, usjudu, hendaklah kalian sujud kepada Adam. Lil hurmah, untuk penghormatan. Jelaskan para mufassirin, ayat sujud di sini bukan ibadah, ta'bid. Bukan untuk ibadah. Bukan untuk mengagungkan Adam alaihissalam selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga kesyirikan. Bahkan ini adalah bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sampaikan dulu sudah lama. Kalau tidak salah sekitar 2 tahun yang lalu. Baik, telah kita sampaikan bahwasanya sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam ini bukan bagian dari ibadah. Karena ibrahnya di sini, ibrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada Allah. Sekarang Allah sedang memerintahkan dengan suatu perintah. Maka sebagai bukti ketaatan hamba, maka dia mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meskipun menurut sebagian orang ini tidak baik, ini jelek, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, maka itu menjadi perkara yang baik. Karena amalan itu tidak dihitung dari apa yang dikerjakan, tapi dihitung dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangannya. Sebagai contoh, bukankah membunuh seorang manusia itu haram? Tidak boleh membunuh orang. Baik. Illa bil haq, kecuali dengan haknya.
Membunuh seorang muslim itu haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh seorang muslim itu haram. Baik. Adapun syariat kita yang telah sampai kepada kita, ada beberapa keadaan sehingga menjadi boleh. Kenapa boleh? Karena Allah yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja membunuh, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jelas. Karena ada seseorang yang berzina, muslim, masya Allah, dalam sholat 5 waktu jangan ditanya. Tapi karena godaan nafsu, demikian pula godaan syahwat, dia terjerumus kepada zina, sehingga dia dihukum. Dihukum apa? Misalnya dihukum rojam, sehingga sampai meninggal. Baik. Apakah kita katakan, wah ini tidak boleh kita lakukan hukum rojam? Kenapa? Karena Allah melarang membunuh seorang muslim. Maka ini jawabannya itu. Karena sesuatu itu bukan dinilai atas apa yang dikerjakan, tapi atas perintah Allah atau larangan Allah. Iya benar, hukum asalnya membunuh seorang muslim itu haram. Tapi dalam keadaan seperti ini Allah memerintahkan menjadi boleh. Itu suatu contoh. Dan banyak contoh yang lain. Seperti misalnya ini juga diharamkan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sana berkaitan Bani Israel, "Faman ahyaha faka'annama ahyahan nasa, faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Dan telah kami wajibkan, kami syariatkan kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh seorang, maka seakan-akan dia membunuh semua orang. Dan barang siapa yang membiarkan hidup seseorang, maka seakan-akan dia membiarkan hidup seluruh manusia. Syariatnya Bani Israel demikian. Sehingga di sana haram membunuh seorang muslim di zamannya Bani Israel. Tetapi dalam keadaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubatnya mereka saling membunuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan taubatnya mereka saling membunuh. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Maka ini menjadi baik. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Paham ya? Maka demikian pula sujud. Demikian pula sujud ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Pada dasarnya sujud itu tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya kepada Allah. Sampai saat ini, sampai hari kiamat, kita tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi waktu saat itu dulu, ketika Allah selesai menciptakan Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud. Baik. Maka menjadilah ini perkara baik. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Paham ya? Ibrahnya perintah atau larangan. Dan ini pun bukan karena ibadah. Bukan karena ibadah kepada Adam, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah. Sehingga di sini mimbabil untuk hormat, untuk menghormati ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kecuali iblis. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud. Kecuali iblis. Para malaikat semuanya sujud. Karena ini perintah Allah. Kecuali iblis. Di sini sebagian kaum menganggap bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Menganggap bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Karena Allah menyatakan fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud semuanya
kecuali iblis. Sedangkan yang diperintahkan tadi siapa? Para malaikat. Para malaikat diperintahkan sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Sehingga sebagian kaum menganggap bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Dan ini keliru. Sebagaimana Allah melanjutkan dalam firman ini. Allah mengatakan illa iblis kana minal jin. Kecuali iblis, dan dia itu adalah bagian dari jin. Bukan malaikat, tidak boleh dipotong. Kalau dipotong sampai iblis saja, ini keliru. Tapi harus dilanjutkan kana minal jin. Iblis itu bagian dari jin. Baik, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwa innal malaika khuliqat min nurin, bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya. Dan ada pun jin khuliqat diciptakan dari nar, dari percikan api. Wa amma Adam khuliqa mimma usifa lakum. Adapun Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana telah disifatkan kepada kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasafaqa an amri rabbi. Maka iblis laknatullah alaih, dia melanggar, ini penting. Fasafaqa an amri rabbi. Maka dia berbuat kefasikan, melanggar amri, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat an amri rabbi ini menjelaskan tentang sujudnya tadi. Bahwa sujudnya tadi itu bukan ibadah kepada Adam, tapi ibadah kepada Allah, karena itu adalah amri rabbi, perintah dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sehingga dalam satu ayat ini pun sudah Allah jelaskan. Tidak sebagaimana dinyatakan sebagian tadi orang-orang yang suka berbuat kekufuran, suka mencari-cari alasan untuk menghindari perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan bahwa iblis itu justru bapaknya orang-orang muwahhidin. Jadi mereka mengatakan iblis itu bapaknya orang-orang muwahhidin. Ini sudah pernah saya sampaikan dulu 2 tahun yang lalu waktu di sini juga. Baik. Kenapa? Karena iblis, kata mereka, jangan sampai itu ya. Karena iblis, kata mereka, waktu Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau. Mereka mengatakan karena iblis itu meyakini sujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pintar sekali jadi alasan dia. Baik. Intinya dia tidak mau beribadah bersama kaum muslimin. Kalau dilihat orangnya tidak pernah sholat dan suka berbuat maksiat, yang suka mencari-cari alasan. Iblis itu bapaknya muwahhidin karena dia tidak mau sujud beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau karena dia bertauhid. Itu alasannya mereka. Maka ini perkara yang tidak perlu dibahas panjang lebar, karena orang yang berakal sudah bisa menjawab. Orang yang berakal sudah bisa menjawab sebagaimana Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam ayat ini. Kemudian Allah lanjutkan, afattattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Maka apakah kalian, setelah tadi sudah dijelaskan, Allah sudah memberikan permisalan, Adam itu nenek moyang kalian, iblis itu nenek moyangnya syaitan. Baik, sudah diberi gambaran. Ini Adam orang yang taat kepada Allah, iblis orang yang kufur kepada Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa maksud dari yang dikatakan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Sudah jelas seperti itu. Apakah kalian kemudian menjadikan dia, iblis, dan keturunannya, karena ini yang dibahas adalah Adam dan keturunannya, Adam dan keturunannya. Sehingga Allah katakan, apakah kalian Adam dan keturunannya menjadikan iblis dan keturunannya sebagai awliya'a min duni,
sebagai penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai teman dekat selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih memilih iblis dan para syaitan, kemudian enggan mengikuti agama yang dibawa oleh ayah kita Adam alaihissalam. Wa hum lakum adu, padahal dia iblis adalah musuh yang jelas bagi kalian. Baik, bahwasanya iblis itu musuh kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala, maka sungguh amat jelek apa yang dijadikan oleh orang-orang zalim sebagai penggantinya. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Kita ikuti Allah Subhanahu wa taala dan kita hindari sifat-sifat zalim seperti menjadikan iblis dan tentaranya sebagai penolong selain Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kemudian Allah melanjutkan, qala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina abda. Dan tidaklah aku, kata Allah, menjadikan mereka, iblis dan keturunannya tadi, sebagai saksi atas penciptaan langit-langit dan bumi. Allah tidak jadikan mereka sebagai makhluk yang menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Mereka adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa. Baik. Wala anfusihim, bahkan mereka juga bukan sebagai saksi atas penciptaan mereka sendiri. Jangankan sebagai saksi penciptaan langit dan bumi, bahkan diri mereka sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai saksi. Kenapa demikian? Wa ma kuntu muttaqidal mudillina aduda. Karena tidaklah aku ini menjadikan makhluk yang sesat sebagai barakallahu fikum penolong, sebagai saksi, sebagai pelindung. Masya Allah. Ini keadaannya syaitan, iblis dan pengikut-pengikutnya. Beda keadaannya dengan para malaikat. Adapun para malaikat, Allah ciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat alasannya siapa, iblis ketika enggan mengikuti perintah Allah, alasannya terlalu dipaksakan. Alasannya, kata iblis, la'natullah alaih, bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ana khairun minhu khalaqtani nar wa khalaqtahu min tin. Ini juga pernah saya sampaikan. Kata iblis, aku ini lebih baik dari Adam karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Alasannya terlalu dipaksakan, menganggap bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Alasannya karena dia lebih baik, merasa lebih baik. Dia sebelumnya sebagai sesepuhnya orang yang tinggal di surga, lebih duluan jin, lebih duluan iblis daripada Adam penciptaannya. Sudah lama tinggal di surga iblis waktu itu. Baik. Kemudian dia orang yang sudah hafal tentang keadaan tempat tinggal tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru saja Allah ciptakan. Kalau bahasa kita baru kemarin sore. Sudah bahan ciptaannya bukan dari api, dari tanah. Baru kemarin sore, anak yang baru muncul, tiba-tiba saya sebagai sesepuh kok disuruh hormat sama dia. Bahasa kita seperti itu. Sehingga dia merasa sombong, mustakbir kana mustakbira. Dia sombong, merasa lebih baik. Sehingga dia enggan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini dalam surat Fatir kalau tidak keliru. Padahal sesungguhnya secara jenis kalau membahas jenisnya saja, bukan membahas perintah Allah atau tidaknya, baru jenisnya, antara api dengan tin itu lebih mulia tin, lebih mulia tanah. Kenapa? Karena tanah
itu dia bisa menyerap air. Dengan serapan air tersebut dia bisa bermanfaat, bisa menumbuhkan tumbuhan menjadi air minum makhluk yang membutuhkan. Dan dia sifatnya sakinah, di bawah tenang. Itu keadaannya panas. Beda dengan api. Adapun api, dia memakan segala sesuatu yang dia bisa memakannya, rakus, membakar sesuatu apa yang dia inginkan. Ini dari sisi jenis. Sehingga Allah lebih muliakan jin daripada api. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla perintahkan jin untuk sujud kepada Adam alaihissalam, yaitu iblis. Sujud kepada Adam alaihissalam karena Allah muliakan Adam dari jenis ciptaannya. Dan yang kedua, Allah ciptakan Adam alaihissalam biyadai, dengan kedua tangannya, dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki sifat abiyat, tangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain. Beda dengan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menciptakan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Adapun Adam alaihissalam Allah muliakan dengan diciptakannya biyadaihi, melalui kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para malaikat mereka menghormati Adam alaihissalam, menghormati Adam alaihissalam. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang setelahnya. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i allazina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Dan pada hari, yaitu hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, panggillah oleh kalian, yang diperintahkan adalah iblis dan yang sejenis dengan iblis. Panggillah oleh kalian syuraka'i allazina za'amtum, sekutu-sekutu yang kalian sandarkan kepadaku, yang kalian anggap sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh panggil, yang mereka telah menjadikan sekutu-sekutu tersebut sebagai aulia, penolong-penolong sebagai Allah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tantang pada hari kiamat, panggil. Nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan fada'uhum, maka mereka pun memanggil. Falam yastajibu lahum, tapi mereka tidak bisa memenuhi panggilannya iblis dan kaumnya. Karena pada hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan bagi mereka semuanya tempat kembali yang aman jelek. Tempat kembali yang aman jelek, yaitu api neraka. Ini habis ya waktunya. Ini jam 5. Oh, rasanya baru sebentar. Kemudian Allah melanjutkan, wa al-mujrimuna an-nar dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan pada hari itu ketika orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, siapa itu? Pengikutnya iblis dan kaumnya. Mereka barakallahu fikum memandang api neraka. Fadhannu, maka mereka pun yakin annahum muwaqi'uha, bahwa mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Dhann itu dalam lugah terkadang diartikan syak, sesuatu yang meragukan, dan terkadang diartikan sebagai yakin, sesuatu yang yakin. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi tidak mesti dhann itu artinya menyangka, itu tidak mesti. Terkadang diartikan yakin. Fadhannu, maka mereka pun yakin annahum waqi'uha, bahwa mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Apalagi ditambah anna, tambah anna untuk taukid.
muwaqi'uha, pasti akan masuk ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapatkan tempat berpaling, tempat lari dari api neraka tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang sebelumnya, kita ulangi karena waktu itu yang ada cuma 5 orang. Wa wudiyal kitab, ya 49. Ini ayatnya soalnya semakna dengan ayat yang sebelumnya, ayat 49. Wa wudiyal kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan ketika kitab catatan telah diletakkan, fataral mujrimin, lalu engkau melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa. Mereka mengatakan, yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Ketika dihadapkan catatannya dari arah kiri mereka, dari arah belakang dan letakkan dari kirinya, mereka memandang, ya wailatana ma li hadzal kitab. Apa ini? Apa catatan ini? Baik. Mereka merasa heran dengan catatan yang Allah Azza wa Jalla datangkan dari arah kirinya. Catatan apa ini? Ada model catatan semacam ini. La yuqadiru saghiratan wala kabirah, yang tidak ada ditinggalkan sedikit pun suatu perkara, kecil ataupun besar, illa qaha, kecuali Allah Azza wa Jalla catatkan. Mereka merasa heran. Yang dulu sebelumnya mereka menyangka, oh tidak mungkin Allah akan datangkan, tidak mungkin Allah akan bangkitkan. Seandainya Allah bangkitkan, mereka menyangka, seandainya Allah bangkitkan pun, mereka menyangka akan diberikan sesuatu yang khairun, lebih baik bagi mereka, munqalaba, bahkan berlipat dari apa yang mereka dapatkan di dunia. Ternyata prasangka mereka begitu. Ternyata Allah datangkan catatannya, tidak ada sekecil apapun yang mereka kerjakan kecuali Allah datangkan. Baik. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka dapatkan atas apa yang mereka telah kerjakan telah datang. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi seorang pun. Karena di antara bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah menunaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melanggar janjinya. Terkadang seseorang membayangkan, bukankah Allah Azza wa Jalla itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih Sayangnya, selalu mengalahkan murkanya. Tapi kenapa orang-orang kafir itu selama-lamanya disiksa? Khalidin, tidak keluar. Ini bukankah siksaan yang luar biasa? Tidakkah cukup menyesuaikan dengan dosanya? Misalnya dia berbuat dosa 60 tahun, ya disiksa 60 tahun. Kenapa justru selama-lamanya? Baik, kenapa demikian? Maka jawaban yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya atas apa yang Allah kerjakan, tapi kita yang akan ditanya. Jawaban yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Jawaban yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Maha Adil, Hakim, Maha bijaksana. Sehingga apa yang telah Allah sampaikan, maka Allah akan kerjakan. Apa yang Allah janjikan, maka Allah akan lakukan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak zalim. Sudah dijelaskan kok yang baik ataupun yang buruk. Bukan disembunyi-sembunyikan, tidak, dijelaskan. Kemudian janji bagi orang-orang yang mukmin akan diberikan ini. Janji orang-orang yang kafir ancamannya akan ibarat dengan ini. Kalau janji Allah tadi dilanggar, apakah ini menunjukkan hakim bijaksana? Apakah ini menunjukkan keadilan Allah? Maka tidak. Sehingga Allah pun menepati janjinya.
menepati ancamannya yang diancamkan kepada orang-orang kafir, sehingga memang pantas untuk mereka dapatkan. Kita katakan orang-orang kafir pantas untuk mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah ancamkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sehingga meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim mukmin. Amin. Baik, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya janji tersebut tidak dikerjakan, nanti yang mukmin protes. Dulu katanya begini dan begitu, tapi nyatanya cuma sedikit sebentar. Orang-orang mukmin akan punya hujah, Bukankah kami sudah berusaha dengan keras waktu hidup di dunia untuk mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla karena kami takut dengan ancaman ini? Ternyata setelah diputuskan kok cuma beda-beda tipis. Baik, maka ini barakallahu fikum tentunya bukan suatu keadilan. Dan Allah Azza wa Jalla maha suci dari sifat zalim, karena Allah itu maha adil. Karena Allah Azza wa Jalla maha adil. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala." Dan sungguh kami telah jelaskan dengan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ini linnas untuk seluruh manusia. Min kulli mathal, dengan berbagai contoh, dengan berbagai permisalan. Ini pentingnya kita mempelajari Al-Quran, pentingnya kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, karena disitulah kita akan dapatkan ibrah, mendapatkan perkataan yang hak yang tidak akan pernah mungkin kita dapatkan selain dari Al-Quran. Tidak akan mungkin. Baik, Allah telah berikan contoh dengan berulang-ulang. Sebagaimana telah beberapa kita lewati, sudah 3 contoh yang kita lewati. Sudah 3 contoh yang kita lewati selama pembahasan surat Al-Kahfi. Contoh yang besar. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Tetapi justru manusia itu adalah orang yang paling banyak membantah. Sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi mereka juga orang yang paling banyak membantah. Padahal kalau orang sebodoh-bodohnya orang, yang penting tidak gila, yang penting tidak idiot, normal, tapi dia kurang cerdas. Keadaan seperti ini tetap akan memahami Al-Quran kalau dia jujur. Baik. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya manusia, mereka banyak membantah. Ketika Allah sudah jelaskan ini, sesuatu yang tidak mungkin ini datang kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka beralasan dengan berbagai alasan yang tidak mau terima sampai kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau belum melihat dengan mata kepala sendiri, maka tidak mau percaya. Terlambat. Nah, seperti pernah juga kita sampaikan permisalannya, kalau ujian kita melihat kuncinya, namanya bukan ujian. Baik, kunci jawaban. Yang namanya ujian ya belum dikasih tahu kunci jawabannya. Dia sudah belajar dulu, setelah belajar diuji, coba, oh iya dia bisa menjawab. Tapi kalau dikasih tahu kunci jawabannya, namanya bukan ujian. Kalau demikian, maka tidak akan terpisah mana yang mukmin, mana yang kafir dengan ujian kehidupan dunia. Demikian kalau ujian kita ketika belajar misalnya, nah tidak bisa dilihat mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang malas-malasan, karena semuanya tahu kunci jawabannya. Apa bedanya? Oleh karena Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan perkara yang gaib, yang tidak nampak oleh mata. Entah perkara yang sudah lampau atau perkara yang akan datang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Selesai. Baik. Adapun yang kafir tidak beriman,
Usaha dia sendiri. Sehingga Allah pun menjelaskan di ayat setelahnya, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idza'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubla. Ini penjelasannya. Allah mengatakan, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk mereka beriman. Kenapa sih? Kenapa mereka tidak mau beriman? Kenapa masih malas-malasan ibadah? Apa alasannya? Tidaklah yang menghalangi ini dan menghalangi mereka untuk menerima petunjuk ketika petunjuk itu datang kepada mereka. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mengapa mereka enggan meminta ampun, enggan berdoa, enggan beribadah kepada Allah, illa karena apa? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, sampai kalau bencana-bencana yang dulu pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya terjadi pada mereka. Kita lihat kaumnya Nuh, kaumnya Hud, Said, yaitu Ad, kaumnya Saleh, kaum Samud, kaumnya Musa, Fir'aun dan kaum Kipti, ataupun kaumnya Ibrahim, orang-orang Babylon, Said, Raja Namrud dan pengikutnya, atau Fir'aun yang di zamannya Ibrahim juga, ataupun umat-umat yang setelahnya. Mereka ketika sudah ditimpa bencana baru mau percaya, tapi kalau belum tak mau percaya. Tapi terlambat. Kalau sudah tahu kunci jawaban terlambat, bukan waktunya, bukan waktunya. Maka ini yang menghalangi manusia. Demikian pula pada saat ini atau nanti sampai dekatnya hari kiamat. Kalau mereka belum melihat dengan mata kepala sendiri, diceritakan dulu kaum A, kaum Samud, kaum ini disiksa, ditenggelamkan, dibalik kaumnya Lut, mereka tidak percaya. Sampai melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah melihat dan mereka barakallahu fikum ternyata masih diberikan kehidupan pun tetap tidak percaya. Sudah diberi peringatan masih tidak percaya. Ditimpa gempa, angin puting beliung, tsunami dan seterusnya, tetap saja tidak percaya. Karena Allah masih berikan kehidupan kepada dia. Kalau sudah mati, baru percaya. Terlambat kalau sudah mati. Sudah tahu kunci jawaban. Demikian pula, au ya'tiyahumul adzabu qubla, atau sampai datang kepada mereka siksa Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Sebagaimana yang terjadi pula manusia yang hidup di bumi ini di akhir zaman tinggal sejelek-jeleknya makhluk, sejelek-jeleknya manusia dan jin waktu itu, karena seluruh orang ini sudah Allah matikan. Yang hidup tinggal orang-orang jelek. Pokoknya sejelek-jeleknya makhluk sejak zamannya Adam sampai sekarang, sampai hari itu mereka sudah yang paling jelek, lebih jelek dari kaum yang sebelumnya. Allah timpakan hari kiamat kepada mereka. Sebelum terjadi hari kiamat, apakah mereka beriman? Beriman. Ketika mereka melihat matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat, terlambat. Allah Subhanahu wa taala menutup dua pintu taubat. Pintu yang pertama dengan kematian, kalau nyawa sudah sampai kerongkongan. Pintu yang kedua, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, meskipun masih bernapas. Kalau sudah terbit matahari dari arah barat, semua manusia akan beriman waktu itu. Baru mereka teringat, ternyata benar. Terlambat. Sehingga atas mereka lah hari kiamat ditegakkan. Waliyadzubillah, insyaallah kita sebutkan. Adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau didapatkan kekeliruan, maka ini karena terbatas ilmu yang ada pada kami, maka mohon koreksi dan nasihat. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan ini? Tidak tahunya apa jawabannya? Kita baca dulu. Bismillah. Ketika Jumat, manakah yang lebih afdol? Memperbanyak membaca surat Al-Kahfi atau memperbanyak sholat mutlak sebelum khatib naik mimbar? Afdol semua. Yang dipilih yang paling ringan, bukan pilih yang paling berat, dipilih yang paling ringan.
karena itu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diberikan dua pilihan ibadah, maka kana ikhtara aisarahuma. Beliau akan memilih amalan yang paling mudah. Tidak pilih yang paling sulit, yang paling mudah. Apakah maksud tulisan yang ditulis besar berwarna merah di dalam surat Al-Kahfi di sebagian mushaf Al-Quran? Wah, ini tempat anak malah kebanyakan merah. Mungkin cetakan tertentu. Wal yatalattaf. Ini pertengahan Al-Quran. Bismillah. Apabila kita membaca buku yang di dalamnya didapati ayat-ayat Al-Quran, apakah ketika membaca ayat tersebut kita dihukum seperti membaca Al-Quran? Apakah berpahala seperti membaca Al-Quran? Iya, karena itu bagian dari Al-Quran. Tapi ayatnya, bukan tulisan selain dari ayat. Nah, Bismillah. Afwan, bagaimana cara menjelaskan kepada seseorang yang berpendapat bolehnya memberi penghormatan kepada orang lain dengan cara membukukan diri atau dengan ruku atau sujud, yang dia berdalil dengan sujudnya ayah Nabi Yusuf kepada Yusuf. Jazakumullah khairan. Baik, yang sujud itu bukan ayahnya Nabi Yusuf. Yang sujud, yang anak ingat itu mimpinya Nabi Yusuf ketika ya abati inni ra'aitu syamsa wal qamar inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Jadi mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta